selamat datang di channel Motomobi. Akhirnya BYD Atto One. Ya, mobil ini banyak sekali dipesan waktu Gias kemarin karena baru launching di Gias kemarin langsung wah, yang bikin wah. Mobil ini adalah bukan bentuknya bukan apa, tapi harganya itu sudah harga LCGC, tapi mendapatkan jauh lebih banyak. Nah, nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, Motomobi itu menyampaikan review apa adanya. Jadi untuk Anda yang sudah pesan mobilnya belum nyampe, nonton ini dulu ya. Siapa tahu berubah pikiran atau malah makin gak sabar lagi. Untuk Anda yang mau pesan mobil ini tapi masih ragu-ragu, nonton video ini sampai habis. Siapa tahu berubah pikiran, gak jadi mesen. Siapa tahu malah makin nafsu untuk mesen BYD Atto One ini. Yes, sangat spesial karena harganya. Ada dua macam, dynamic dan premium. Yang dynamic itu harganya 195 juta rupiah, yang premium harganya 235 juta rupiah. Yes, LCGC sekarang harganya berapa tuh? Nih, daftar harga beberapa LCGC yang dekat-dekat harganya. Kan aneh, karena ini dapat mobil listrik. Biasanya mobil listrik itu harganya di atas mobil internal combustion. Ya. Tapi nggak berlaku buat mobil ini. BYD memang kadang-kadang kalau ngasih harga tuh aneh sekali. Ya, beberapa mobil Cina sih aneh sekali, kok murah sekali. Tapi apa yang kita dapatkan? Nah, makanya bentuk seperti Lamborghini dikutuk menjadi kecil. Kecil. Jadilah seperti ini. Bentuknya mirip dari lampunya, dari tekukannya, patah-patahannya itu mirip seperti Lamborghini. Dan bukan sesuatu yang jelek ya. Miripnya tuh mirip Lamborghini, bukan mirip ginian gitu kan. Namun ada plus minus, ada juga orang yang nggak suka dengan desain seperti ini, kebanyakan kotak-kotak ya, kurang apa ya, terlalu modern mungkin, atau ada anehnya. Sebenarnya secara proporsi ada aneh-anehnya sedikit sih, tapi ya ini kan mobil kecil ya kan. Terus dibentuk kayak Lamborghini, pasti proporsinya ada aneh-aneh sedikit. Ya, dapat lampu ini LED BYD Tech, ada DRL-nya juga. Di depan sini ini ada tempat untuk kamera 360, kamera depan, ada bendulan. Mungkin nanti ada pasangan aftermarketnya tuh buat kamera 360 di sini. Karena mobil ini laku sekali, biasanya kalau mobil laku sekali barang-barang aftermarketnya tuh banyak sekali. Dan dari luar penampilan itu antara yang dynamic dan premium tidak ada bedanya. Jadi kalau mengutamakan tampilan luar tapi nggak peduli sama lain-lainnya, pilih yang dynamic saja. Ini ada lubang charger di depan kanan, dia bisa DC charging. Ya, CCS loh ya, bukan GBT. CCS untuk untuk AC chargingnya itu bisa 6.600 watt, sama dynamic dan premium 6.600 watt maksimum AC chargingnya. Untuk DC chargingnya yang dynamic itu 30 kW, untuk yang premium 40 kW. Ada perbedaan di situ. Kenapa? Mungkin karena ada perbedaan ukuran baterai. Nah, yang dynamic dapat baterai 30,08 kWh di bawah baterainya ya. Kalau yang premium itu 38,88 kWh. Jadi lumayan bedanya. Nah, range-nya juga mirip-mirip nih. Range-nya itu untuk yang dynamic 300 km, yang premium 380 km. Jadi kira-kira 10 km per kWh. Seberapa irit kita dapatnya, apakah bisa mendekati itu? Nonton sampai habis. Kita akan tes juga mobil ini, kita akan tes 0 ke 100-nya berapa mobil ini juga. Seberapa besarkah? Dari panjangnya 3.925 mm, hampir 4 meter. Wheelbase-nya, wheelbase-nya ini panjang 2,5 meter, karena overhang belakangnya sih, khususnya yang kecil, overhangnya tuh pendek-pendek. Jadi karena mobil listrik ya kan, baterai di bawah harus panjang gitu, jadi mengutamakan baterai. Apakah radius putarnya jelek? Nonton juga video ini sampai habis. Oke, kami ingin bahas tentang akses ke dalam mobil ini. Jadi mobil ini bisa dibuka dan ditutup, kuncinya itu pakai kunci ini kunci BYD seperti biasa. Modelnya bentuknya seperti peti mati. Ya, itu dapat 2. Nggak tahu kenapa mobil tes dikasih 2 lagi, heran. Tapi kalau buat olahraga atau sehari-hari mungkin malas bawa kunci-kunci yang gede gini, kita bisa pakai kartu. Balik, kartu.
Dengan kartu ini kita bisa akses mobil, ada tulisan NFC di sini. Kunci. Kunci sekarang. Buka. Buka. Nah, kita masuk mobil pakai kartu ini, mobil udah langsung hidup aja. Tuh. Praktis ini. Kami suka kunci macam ini. Tinggal taruh kantong kiri, asal jangan hilang aja. Selipin di dompet. Ini benar-benar kartu NFC, kartu tipis, kartu normal. Bukan kunci mobil yang dijadikan kartu yang bikin agak tebel gitu, enggak. Nah, ini ada jadi macam kayak SUV-an, ada fender kecil-kecilan ya, ada pegangannya apa sini. Dan velg 16 inch. 185, 55, 16. Belakang juga remnya dapat disc brake. Luar biasa. Nah, ini ada tambahan lagi di bawah sini. Ada tulisan-tulisan. Tulisan Cina. Baru ngeh. Blade battery tulisannya. Jadi BYD selalu pakai baterai model Blade gitu. Karena BYD asal mulanya adalah perusahaan bikin baterai. Nah, belakangnya juga ke lambu-lambuan kan. Iya. Mobil ini sih nggak ada secara bentuk menurut kami ya, selain proporsinya agak kurang pas karena kayak kakinya kecil, tapi nggak ada yang salah dengan bentuknya. Ini ada spoiler model belah tengah, ini ada high mount stop lamp, mata kucing, tulisan Atto1 BYD, nggak ada knalpot, mobil listrik ya kan. Terus buka bagasinya itu sini pakai ada tanda stiker pula nih. Switch tombol biasa, bagasinya juga lega, dapat V2L, dapat mikrofon ya, nanti ya soal mikrofon. Dia tuh nggak ada ban serep, jadi pakai tire repair kit dalam sini. Mobile charger juga. Lupa menyampaikan berapa tenaganya. Ini motor listrik controller di sini semua. Motor listriknya menghasilkan tenaga 74 horsepower atau 55 kW. Torsi maksimalnya 135 Nm, nggak besar tapi nanti ya pas nyetirnya kami ceritakan lagi. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox single speed, nggak bisa ganti gigi ya kan, mobil listrik. Mundur juga nggak pindah gigi, motor listriknya dibalik. Ini sebenarnya bisa kali ya dikasih sempit juga sih. Misalnya laci kecil gitu buat naruh barang. Kadang-kadang gini loh, saya pikir harusnya semua mobil listrik ya, kan bagian depan itu selalu ada kelonggaran seperti ini dan tidak menimbulkan panas yang besar seperti mobil internal combustion. Kenapa nggak ada tempat khusus biar nggak ganggu bagasi, tempat khusus untuk naruh mobile charger, naruh V2L-nya, naruh tire repair kit, macam-macam kebutuhan mobil tuh ada di depan. Kenapa kan naruh gitu? Jadi bagasi clean, benar-benar buat barang gitu. Mohon maaf agak gelap ya, kita udah beli lampu di luar, tapi belum beli lampu di dalam mobil. Ya, mobil 200 juta, seberapa lega belakangnya? Ini kategorinya lega. Oke, ini belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Jarak dengkul dengan jok depan masih berjarak, kaki masih bisa masuk walaupun ada baterai di bawahnya. Headroomnya juga masih ada sisa 2 jari. Ini cukup, karena nyendernya enak. Nyendernya masih enak, nggak terlalu tegak sekali. Seatbelt dapat 3 termasuk yang tengah. Dan ada headrest tengahnya. Jadi sebenarnya didesain untuk bertiga. Tapi kalau bertiga di belakang sini, pasti tidak nyaman ya kan. Pasti sempit, karena ini mobil nggak terlalu lebar. Nah, tempat-tempat penyimpanan seperti biasa di belakang jok yang headrestnya nyambung ini. Ada kantong, di pintu juga, pintu di sini bisa naruh sesuatu lagi, kantong pintu bisa naruh botol. Door trimnya keras-keras, kombinasi warna hitam dan abu-abu. Ini juga kebagian buat orang belakang nih. Itulah tempat-tempat naruh. Duduknya nggak terlalu empuk. Ya, cuma kalau jalan duduk di belakang sini agak ngayunnya agak kurang enak. Tapi kalau di depan nanti pengen nonton sampai habis. Ya. Oke, sebelum menceritakan dashboardnya kami ingin ceritakan dulu perbedaan antara yang dynamic dan premium. Pertama tuh ada di setir. Setirnya
Yang dynamic tidak seperti ini. Kalau ini nih kulit, premium dapat yang lapis kulit. Yang dynamic dapat yang biasa aja, rubber biasa yang kalau dipegang kayaknya bisa bikin tangan kapalan. Kemudian ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Untuk yang dynamic itu tidak mendapatkan teleskopiknya. Kemudian ini ada wireless charger, yang dynamic tidak ada wireless charger. Power window ini ada auto down dan auto up. Untuk yang dynamic hanya auto down. Kok tanggung gitu ya? Joknya kalau ini kulit-kulitan, kalau di dynamic itu fabrik dan manual untuk yang dynamic. Kalau yang premium ini electric seat, 6 pengaturan termasuk bisa naik turun, namun tidak bisa ngatur naik turun depannya doang. Kayak tanggung gitu harganya, nambah perbedaan harga segitu dapat lumayan sebanyak itu. Anyway, dashboard plastik keras termasuk door trim gini, nggak masalah. Harganya 200 juta ya kan? Ini di bawah ada empuk-empuk. Tuh, nggak masalah, nggak masalah. Lampu cuma ada di depan sini doang, nggak ada lampu kabin yang tengah sini, nggak ada masalah. Ya ini tidak auto day night, nggak ada masalah. Layar tengah nggak terlalu besar, nggak ada masalah. Yang penting bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian ini yang sebenarnya sejujurnya kami belum nyoba, gara-gara nggak dikasih mikrofonnya sih di mobil tes ini. Ya copyright semua lagunya. Kita dengerin aja. Ke mute di video. Bisa. Tuh. Not a summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Ini kalau udah mikrofonnya asik. Jadi selain karaoke tadi ternyata tuh ada, kita bisa download juga nih, download YouTube, BYD Arcade, ini game kelihatannya. Open YouTube. Iya, nonton YouTube. Dari YouTube bersama datang di channel Motomobi. Ya, channel Motomobi kita akan coba Bisa nonton YouTube. atau one seperti apa rasanya. Jadi pas lagi nunggu, kita nunggu pacar kita lagi ke salon apa gitu, bisa nonton YouTube di mobil. Kalau kita masukin D, exit the up. Exit the up. Nah, ini menunya ada beberapa hal di sini. Sayangnya dia tidak ada kamera 360, tapi hanya ada kamera mundur ini aja. Dan kualitas kameranya lumayan untuk mobil 200 juta ya kan. Terus AC, ini semua bar di bawah ini, walaupun Apple CarPlay-nya nyala nih misalnya, itu selalu ada bar di bawah ini. Jadi kita pencet home, back, settings, itu semuanya ada shortcutnya di bawah, nongol. Jadi aman kalau pakai Apple CarPlay, nggak sulit keluarnya begitu. Kita bahas AC dulu, AC. AC ini seperti dual zone padahal tidak. Nah, ini pengukuran suhunya itu tidak pakai suhu dalam berapa derajat, tapi pakai angka nih nomor 5. Makin ke bawah dia angkanya makin kecil, nomor 1. Blowernya di sini. Terus ini bukan dual zone ya, cuma ada kanan kiri aja. Mungkin disiapin tempatnya untuk dual zone. Tiba-tiba azan. Kembali ke AC tadi, bar di bawah. Ini bisa kita atur dari sini langsung. Ya, seberapa angkanya makin kecil makin dingin tadi ya. Dan blowernya bisa langsung diatur dari sini juga, termasuk sirkulasi AC. Jadi nggak usah masuk ke menu yang besar tadi untuk ngatur-ngatur yang itu. Ini latar belakangnya juga bisa diganti. Terus shortcut ada dari atas ini. Macam-macam shortcutnya kita bisa custom lagi. Posisinya kita bisa custom, dan mau tombol apa aja kita bisa custom juga. Nah, electronic parking brake itu ada di layar ya kan. Jadi nggak ada tuh tombol rem tangan tuh nggak ada. Semuanya dari layar sini. Auto vehicle hold juga nih, auto hold juga dari layar. Semua tuh ini gini-gini dari layar. Itu yang kami nggak suka di zaman modern ini. Dikit-dikit pakai layar. Dan sayangnya bukan hanya mobil Cina, mobil Eropa juga mulai mengarah ke begitu. Nah, oke. Tapi di mobil ini tetap ada tombol fisiknya ini, termasuk volume, defogger depan. Kemudian ada snow mode. Nah, kalau di tempat licin ini mungkin untuk ngurangin rapid acceleration, dan driving mode yang ada eco, sport, dan normal mode. Shifter ada di sini, D ke bawah, R ke atas, untuk N setengah. Ya, dari D setengah ke atas, parknya ada dipencet sebelah sini. Ini rawan dimainin anak kecil, tapi ya kalau jalan kan nggak bisa dioper-oper.
Ini ada ventilasi AC di bawah, kecil tapi AC-nya ini lumayan dingin walaupun mulai dinginnya agak lambat, begitu dinyalain nggak langsung dingin, tapi begitu udah nyala oke, dingin sekali. Ini nggak ada apa-apa lagi. Setir flat bottom, jempol kanan untuk urusan audio, next dan previous track. Jempol kiri untuk cruise control, tidak ada adasnya, jadi ini cruise control biasa. Ya, ini ada tombol shortcut bintang-bintang ini. Terus ini sayangnya banyak kalau pakai kacamata hitam gini apalagi ya, agak susah kelihatan ini ada apa-apa aja. Kayak di sini nih, ini di atasnya ada nyala nih. Kalau ini AC nyala tuh di atasnya nyala sebenarnya. Cuma nggak kelihatan. Kalau kita tutupin gini baru kelihatan tuh nyala, ya kan? Ya kan? Combination switch sebelah kanan untuk urusan sen dan lampunya ada autonya luar biasa. Terus ada fog lampnya nggak sih? Fog lampnya ada fog lampnya. Terus ini kalau dipencet untuk trip A, trip B dan odometer. Sebelah kiri untuk urusan wiper tidak ada autonya, cuma interval dari intermittennya bisa diatur di sini. Oke. Nah, kita ke instrumen cluster. Instrumen clusternya itu sebenarnya terbagi, ini ada layar, bukan layar, kanan kiri ini bukan layar, yang layar tuh hanya di tengah aja. Ini seperti fungsinya MID aja, untuk ganti-ganti halamannya pencet ini. Ini kehematannya 50 km terakhir tuh 10,7 kWh per 100 km, berarti sudah mendekati target distance-nya mereka. Kumulatif ini nggak tahu dari kapan. Terus ada TPMS, driving time, average speed, sama ini. Ya, udah segitu aja isinya. Ya, sisanya ini ada speedometer, baterai ini tinggal 66%, sisa kilometer di baterai, terus ini 1 kW sekarang lagi cuma buat ngidupin AC kayaknya. Nah, sebelah kanan ini kami suka sekali, ngatur spionnya bukan dari layar, luar biasa. Suka sekali. Bisa dilipat nggak ya? Nggak bisa dilipat ya? Manual. Oh, manual ngelipetnya. Ini ya, kayaknya spion kanan nih mahal. Gara-gara ada sensor ini nih, NFC. Oke, kepraktisan sekarang. Kantong pintu di sebelah sini bisa buat naro-naro. Ini kantong pintu juga bisa naruh botol juga. Botolnya nggak terlalu tinggi banget ya. Ada 2 cup holder di sini. Untuk yang premium dapat wireless charger yang lumayan kenceng wireless chargernya. Di bawah masih ada buat naro-naro lagi. Ada colokan USB-C, USB-A, 12 volt power outlet. Kemudian micro SD. Mana micro SD? Oh, iya. Buat apa ini? Laci, soft opening nggak? Lumayan soft opening. Kecil tapi bisa muat aparnya dia. Ini tidak auto dynamic tadi ya, ini udah LED. Sudah ada kacanya kanan kiri buat ngaca dan termasuk lampu LED-nya juga. Oke. Posisi nyetir. Posisi nyetirnya karena bisa teleskopik, ini posisi nyetir yang pas buat kami. Hampir enak sekali, tapi ini sudah enak posisi nyetirnya. Ya, joknya juga empuknya pas. Ini bucketnya semi bucketnya walaupun tidak bucket amat tapi enak pas. Posisi nyetirnya ini kami suka karena thanks to teleskopik. Andai jok bagian depannya bisa naik turun itu akan sempurna posisi nyetirnya. Saatnya kita jalan. Senang sekali akhirnya bisa nyobain langsung jalan-jalan di Jakarta pakai Atto-One ini, karena ini adalah mobil yang paling most wanted di Gias kemarin dan orang-orang masih belum dapet. Ini mobil masih diliatin orang-orang di jalan, mobil apa tuh, atau itu mobil yang gue pesen, atau itu mobil yang akan gue pesen gitu. Jadi senang, ada rasa bangganya yang lebih gitu naik mobil 200 juta ini. Kayak gitu, begitu naik first impression langsung kekedapannya, wah, kekedapannya memang bukan yang kedap sekali, cuma jauh sekali dengan LCGC ya kan. Ini mobil kalau dibanding LCGC kedap sekali, sangat amat kedap sekali. Dan karena ini mobil listrik, jadi kalau biasanya LCGC 3 silinder gitu getar-getar, atau 4 silinder yang getar-getar, ini smooth, tidak ada getaran mesin sama sekali. Ya, mobil listrik ya kan. Jadi first impression langsung, wah ini mobil. Visibility masih enak, kaca belakang walaupun kaca pintu belakang itu agak mengecil tapi nggak ada masalah.
belakang juga, kaca belakang agak susah ngeliatnya gara-gara ada headrest gede-gede di belakang itu. Nggak ada masalah karena ada kamera mundur. Spion juga gede, enak. Aduh, spion ngatur pakai tombol ini luar biasa. Kami suka sekali. Kemudian suspensinya. Nah, ini suspensinya. Ini yang bikin membedakan sekali dengan LCGC lain-lainnya. Ini suspensinya enak. Bantingan itu enak. Dan lumayan stabil loh, nggak goel-goel banget. Tahu kenapa? Karena baterai. Yes, baterai itu titik beratnya di bawah sehingga membuat mobilnya lebih stabil. Kemudian baterai juga yang membuat, benar negatif, baterai yang membuat mobilnya menjadi berat, tapi ngecun suspensinya bisa seperti mobil yang besar rasanya. Masalah pada mobil kecil dan ringan itu biasanya pasti akan keras. Biasanya dikerasin sama pabrikannya biar nggak limbung-limbung amat. Oke. Nah ini karena mobil ini sudah terlahir berat dengan baterai, suspensinya bisa dicun enak. Nah ini di jalan beton kita jalan smooth aja gitu enak. Nah, jadi suspensinya ini kami suka. Walaupun tadi kami bilang duduk belakangnya di tol jalan beton seperti ini tuh nggak enak, goyang-goyang, bumpy. Kalau di depan enak, nggak ada masalah. Ya kami suka dengan suspensinya mobil ini karena mobil ini ukuran kecil, biasanya suspensinya nggak enak mobil kecil. Bagaimana dengan rasa-rasa lainnya? Rasa setirnya itu again jauh lebih enak daripada LCGC. Ya LCGC itu rasanya kosong, nggak enak, kadang kentengan, kadang keberatan. Kalau ini pas aja, cuma memang tidak seperti rasa mobil 400 juta, 500 juta ya. Dia tuh kayak setirnya tuh balik ke nolnya tuh cepet gitu, ada aneh-aneh seperti itu. Cuma feel setirnya itu jauh lebih mewah daripada LCGC, semua LCGC. Bagaimana dengan rasa remnya? Nah ini dia, mobil listrik itu feel remnya pasti tidak enak ya, tidak seperti mobil internal combustion yang murni ngerem itu memberi tekanan hidrolik ke kaliper untuk ngejepit disk. Kalau mobil listrik begitu kita nginjek rem itu bisa kita itu regen dulu. Regen itu bisa tidak halus ya, tergantung mobil listriknya. Ada mobil listrik yang regen itu bisa halus, ada yang enggak. Nah ini bukan termasuk yang halus-halus amat. Jadi remnya itu seperti sangat sensitif sekali. Tapi di kecepatan rendah ya, begitu kita dynamic ngebut-ngebut segala tuh nggak terlalu terasa karena ngeremnya kita pasti ngerem dalam. Nah regen brakingnya kita bisa atur. Nih tidak bisa one pedal driving, tapi kita bisa atur regen braking itu ada high dan standar. Standar itu dilepas gas ya hampir ngelos, tapi masih ada regennya. Kalau high ini kami paling suka, dilepas gas dia regen braking aja, nge-regen, dan regen tuh ngeremnya pas, nggak terlalu ngagetin, nggak ada ketidaknyamanan gitu. Kadang-kadang kami hampir tidak injek rem sekali kecuali kalau udah mau berhenti. Jadi regen brakingnya pas, kami suka. Bagaimana dengan tenaganya? Ini di normal mode kita gaspol, oh nggak lari kemana-mana. Iyalah tenaganya 74 horsepower, mau ngapain gitu ya. Kemudian kalau kita ganti ke eco mode, makin nggak kemana-mana lagi kan. Sport mode, yes, sama aja. Emang larinya nggak ada. Tapi selama kami pakai berhari-hari mobil ini, kami tidak pernah ngerasa sedikit pun underpower. Ya, kami pakai hari-hari itu seperti kami pakai hari-hari biasa, tidak ngebut, tidak pelan, normal aja jalannya. Tapi nggak ngerasa sama sekali underpower mobil ini. Walaupun aktual powernya ya gini, rada-rada slow. Gak penasaran kan? Kami akan tes 0 ke 100 km per jam seberapa kencang. Kita tes 0 100, 1, 2, 3. Ini udah dipendem sekali gasnya. 60, 70, 80, 90. Lagi-lagi, ayo. 100 di speedometer. 14,12 detik 0 ke 100 km per jam tanpa AC.
kenceng? Enggak. Terasa underpower? Enggak juga. Ya, jadi ini power yang pas karena mungkin mereka ngejar kehematan. Kami pakai hari-hari di dalam kota itu 10-an kWh per 100 km, itu berarti sudah hampir 10 km per kWh, 9-an lah. Jadi sesuai sama klaimnya distance baterainya. Overall tetap aja mau 14 detik, ada kekurangan dikit-dikit. Ini mobil 200 juta. 200 juta. Kok bisa begitu? Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.